hari terakhir, ketika aku dan Nuning tertawa bersama dan membicarakan tentang masa depan kami, Nuning menceritakan hubungannya dengan Herman, salah satu pemuda di desa kami yang memiliki segala kelebihan dibanding pemuda-pemuda lainnya. Nuning berkata bahwa Herman akan melamarnya ketika orang tua Nuning kembali ke desanya setelah menyelesaikan kontrak kerja di Pulau Sumatera. Aku gak percaya, Ning, celetuku yang memang merasa tak percaya dengan semua yang diceritakan oleh Nuning. Awakmu ora percaya, Wi? Tanya Nuning kesal mendengar celetukanku tadi. Blas, sedikit pun aku ora percaya karena aku sudah tahu, Ning, berapa banyak perempuan yang dikecewakan oleh Herman. Kamu juga jangan mau jadi korban berikutnya, balasku menjelaskan tentang apa yang aku ketahui tentang si Hendra. Tapi Wi, yang namanya manusia kan pasti bisa berubah, jawab Nuning yang sepertinya sudah benar-benar jatuh hati pada Herman. Sudahlah, Ning, daripada kamu nanti sakit hati, mending sekarang kita mematangkan kembali rencana kita untuk membuka usaha di desa ini. Aku sudah tahu tempat kulaan yang harganya murah, jadi kita bisa dapat untung banyak, balasku sambil membayangkan usahaku berhasil nantinya. Ya wes lah, jawab Nuning lemas sambil tersenyum kecil. Hari itu tidak akan lagi aku temui ketika sahabatku Nuning telah pergi untuk selamanya. Kematian Nuning yang tragis membuat luka serta kesedihan yang mendalam di hatiku. Dan di hari kematiannya itu, aku merasa ada sebuah hal ganjil yang menimpa sahabatku itu. Aku berprasangka kalau kematian Nuning ada hubungannya dengan seseorang. Hari itu berawal dari teriakan Bulik Sri di pagi hari yang membuat gempar seisi desa. Itu terjadi ketika mayat Nuning ditemukan tergantung di dalam kamarnya. Bulik Sri hanya bisa menangis dan tertunduk lemas sambil terus berteriak minta tolong ketika mendapati sosok tubuh Nuning yang telah kaku. Lidahnya menjulur keluar serta matanya terbelalak. Kondisi rumah yang hanya dihuni oleh Nuning seorang diri sangatlah bersih dan rapi, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Entah masalah apa yang sedang dihadapi sampai Nuning berpikir untuk melakukan itu. Di bawah jasad Nuning terdapat telepon genggam miliknya serta beberapa benda yang sepertinya adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh seseorang pada Nuning. Sebelum mayat Nuning diturunkan, Pak RT bersama dengan Pak Kades pun meminta persetujuan dari pihak keluarga untuk membuat laporan kepada pihak berwajib terlebih dahulu. Tapi karena pihak keluarga sudah tak tega melihat kondisi jenazah Nuning, akhirnya semua pun sepakat untuk tidak membuat laporan atas kematian Nuning. Mereka juga akan menganggap jika kematian Nuning adalah keinginan Nuning sendiri. Keluarga Nuning yang dibantu hampir seluruh desa pun segera menurunkan jasadnya dan mengurus pemakamannya secara layak. Aku yang kini mulai menduga-duga kematian Nuning pun terus memperhatikan orang-orang yang datang takziah ke rumah Nuning. Aku, Yuni, Asih, dan juga Yati terus mencari sosok Herman yang sampai saat ini tidak juga terlihat batang hidungnya untuk datang dan takziah atau membantu proses pemakaman jenazah Nuning seperti yang pemuda desa lainnya lakukan. Prosesi pemakaman Nuning berjalan lancar tanpa adanya kendala apapun. Bahkan cuaca terlihat sangat cerah hari itu, walau beberapa hari kemarin hujan turun dengan sangat deras. Orang tua Nuning yang masih berada di perantauan pun sudah mengikhlaskan kepergian putrinya dan saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari Pulau Sumatera. Selesai pemakaman, aku, Yuni, dan Asih membantu Bulik Sri membereskan rumah Nuning dan juga mempersiapkan pengajian yang akan dilaksanakan sehabis maghrib nanti. Suasana menakutkan di rumah yang biasa aku jadikan tempat berkumpul bersama Nuning dan teman-teman lainnya pun mulai terasa. Hawa menyeramkan mulai hadir ketika matahari mulai tenggelam. Bahkan Bulik Sri sudah beberapa kali dikagetkan oleh sesuatu yang berkelebat semenjak tadi siang. Yuni yang juga mulai ketakutan karena mendengar rintihan kesakitan lalu mengajak aku dan Asih untuk segera pulang. Kami pun menuruti permintaan Yuni dan segera pamit kepada Bulik Sri yang masih ada di rumah Nuning bersama dengan beberapa kerabat lainnya. Di pertigaan jalan, aku, Yuni, dan Asih pun berpisah karena memang jarak rumah kami bertiga agak berjauhan. Rumahku yang berada di ujung jalan utama desa menjadi rumah terjauh di antara rumah kami bertiga. Ketika azan maghrib berkumandang, aku percepat langkahku untuk dapat segera sampai di rumah. Rasa takut yang belum pernah kualami ketika pulang sendirian pun kini aku rasakan. Bulu kuduku mulai meremang
ketika aku mendengar samar-samar suara Nuning memanggilku sambil menangis. Wih, Dewi, tolong aku, Wih, tolong. Entah hanya pendengaranku yang salah atau memang ada sosok hantu yang sedang menakut-nakutiku. Dengan langkah yang semakin terasa berat, aku pun berusaha untuk dapat segera bertemu dengan bapak dan ibuku di rumah. Ketika suara Nuning semakin jelas terdengar, tubuhku bergetar hebat, menahan rasa takut yang menyelimutiku. Hari belumlah menjadi gelap ketika suara hantu Nuning terus terngiang di telingaku, dan aku pun sampai tak dapat menggerakkan tubuhku saat ini. Mataku menangkap adanya bayangan putih yang perlahan mendekatiku. Tapi beruntungnya aku ketika tiba-tiba saja bapak sudah berdiri di depan dan memanggil namaku. Wih, kamu sedang apa di situ? Tanya bapak yang membuatku segera membuka kedua mata. Tanpa menjawab, aku langsung meraih tangannya dan mengajak bapak untuk segera meninggalkan tempat di mana aku mendengar Nuning menangis sambil terus memanggil namaku. Sesampainya di rumah, bapak kembali menanyakan tentang apa yang kutemui di tempatku diam terpaku tadi. Mau tak mau, aku menceritakan semua yang aku alami. Aku mendengar suara Nuning menangis sambil manggil-manggil namaku, Pak, ujarku kepada bapak ibu. Kematian Nuning memang tidak wajar. Sepertinya arwah Nuning akan gentayangan menghantui desa kita, jawab bapak yang terlihat khawatir dengan apa yang tadi kualami. Malam ini kamu di rumah saja, Wi. Gak usah keluar. Biar bapak aja yang datang ke pengajian di rumah Nuning, imbu si ibu yang juga sama khawatirnya dengan bapak. Kita sama-sama ke rumah Nuning aja, Bu, bareng-bareng, pintaku yang memang sudah berniat untuk mengikuti pengajian di malam pertama dari sahabatku itu. Yo wes, kamu mandi dulu sana, segera sholat maghrib, balas si ibu yang aku jawab dengan anggukan kepala. Setelah melaksanakan sholat maghrib, aku, bapak, dan ibu mulai berjalan menuju ke rumah Nuning. Dari kejauhan, kami melihat kerumunan orang yang sedang berkumpul di pos ronda. Bapak yang mulai penasaran mengajak kami untuk mempercepat langkah menuju ke pos yang tak jauh dari rumah Yuni. Ada apa, Lek? Kok pada kumpul di sini? Bukannya sebentar lagi pengajian Nuning dimulai? Tanya bapak kepada Mbah Karto yang terlihat serius mendengarkan Danang bicara. Mayite Nuning hilang. Ini baru saja Danang melihat ada sosok macan besar yang membawa buntelan putih di punggungnya, jawab Mbah Karto dengan suara pelan kepada bapak. Ya Allah Gusti, moso iyo to, Lek? Tanya bapak yang belum percaya akan apa yang disampaikan oleh Mbah Karto. Yo iso wae. Mau kan dino Selasa Kliwon, Nuning mati ning jantung. Ning dino Anggara Kasih, yo mesti mayite digondol gogor, jawab Mbah Karto dengan wajah serius. Danang yang saat itu pulang dari ladang milik orang tuanya samar-samar melihat ada sosok hewan yang dikiranya adalah anak sapi. Sosok hewan itu terlihat beberapa kali melompati kuburan baru milik Nuning. Setelah melompati kuburan Nuning, hewan berwarna kuning kecoklatan itu lalu beberapa kali mengitari kuburannya dan perlahan mengeluarkan asap putih. Dan dengan anehnya, sosok yang terbungkus kain putih dengan wajah hitam legam perlahan keluar dari dalam kuburan itu. Danang yang dari awal menyangka jika hewan itu adalah anak sapi, lalu tersadar ketika dia tahu yang keluar dari dalam kuburan adalah mayat Nuning. Dan hewan itu bukanlah anak sapi, melainkan hewan yang biasa disebut gogor atau harimau jadi-jadian. Ketika Danang ingin berlari, tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tak dapat digerakkan. Mulutnya seperti terkunci, sehingga dia tak bisa mengucapkan doa-doa yang ingin sekali dia baca. Dengan tubuh gemetar, Danang pun akhirnya bisa melihat langsung sosok harimau jadi-jadian yang selama ini dianggap mitos oleh sebagian warga desaku. Macan loreng besar dengan mata kuning menyala membawa jasad yang terbungkus kain itu di punggungnya. Jasad yang wajahnya terlihat hitam legam dengan bau yang sangat menyengat itu adalah jasad Nuning yang baru siang tadi dimakamkan. Sosok harimau itu melintas perlahan di hadapan Danang tanpa merasa terganggu sedikit pun. Dan ketika sosok itu telah lewat, hanya dengan satu lompatan saja makhluk itu menghilang. Setelah sosok gogor itu menghilang,
barulah Danang bisa menggerakkan tubuhnya dan segera berlari sekuat tenaga. Tapi sayangnya, langkah Danang terhenti ketika tiba-tiba di jalan setapak yang dia lalui muncul makhluk berbulu lebat yang berdiri menghadangnya. Makhluk itu menyeringai ke arah Danang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ketika Danang hampir saja kehilangan kesadarannya, azan berkumandang dari desa tempatnya tinggal. Sosok itu menghilang meninggalkan kepulan asap berwarna putih. Danang yang menyadari makhluk itu telah lenyap akhirnya kembali berlari lagi dan tak mempedulikan keadaan sekitar. Hingga akhirnya Danang menabrak beberapa orang yang sedang berjalan menuju ke rumah Nuning. Pak Kades yang mendengar cerita dari Danang pun segera meminta beberapa warga untuk melihat kuburan Nuning, dan sebagian lagi diminta untuk segera memulai pengajian di rumahnya. Bapak adalah salah satu warga yang bersedia melihat langsung kuburan Nuning malam itu, karena tak banyak dari warga desaku yang berani ke sana karena memang tempat itu terkenal sangat angker. Bapak bersama dengan Mbah Karto, Lek Wage, Pak Kades, serta seorang temanku yang bernama Naryo segera pergi menuju ke pemakaman desa. Menurut cerita Bapak, makam Nuning saat itu memang sudah amblas dan kayu nisan yang bertuliskan namanya sudah berada jauh dari tempatnya. Menyadari kalau cerita Danang memang benar, rombongan Bapak dan Pak Kades pun lalu segera kembali ke rumah Nuning. Besok segera kita perbaiki makam Nuning supaya Nuning tenang di alam sana dan tidak mengganggu kita, ujar Pak Kades yang sudah duduk di antara warga yang sudah menyelesaikan pengajian malam itu. Apa kita harus pastikan juga, Pak, makam itu masih ada isinya atau memang sudah kosong? Tanya Lek Wage yang mewakili pertanyaan dari warga lainnya. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada Mbah Wongso. Mungkin beliau tahu apa yang terjadi dengan makam si Nuning, jawab Pak Kades yang langsung disetujui oleh warga lainnya. Apakah malam ini ada saudara atau tetangga dekat yang mau menginap di rumah ini? Tanya Pak Kades kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berkumpul di rumah Nuning. Sepertinya tidak ada, Pak, jawab Pak Kardiman yang merupakan tetangga terdekat Lek Sri dan juga almarhum Nuning. Kalau begitu, mari sama-sama kita bereskan barang-barang yang sudah dipakai malam ini. Setelah itu, tolong kunci rumah ini setelah kita pergi, ujar Pak Kades yang dengan serentak menggerakkan warga untuk membereskan piring-piring, gelas, dan juga tikar yang sudah mereka pakai. Seketika, rumah Nuning terlihat sangat sepi. Aku, Yuni, Asih, dan juga Yati berjalan bersama meninggalkan rumah itu. Bapak terlihat masih bersama dengan Pak Kades untuk membicarakan lebih jauh soal makam Nuning. Sementara ibu berjalan bersama dengan ibu-ibu lainnya di belakang kami. Kami berempat tiba-tiba merasakan hawa di sekitar kami berubah mencekam. Dan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama kami. Wi, tolong Wi, dingin sekali Wi, ucap seseorang yang terdengar sangat pelan di telingaku. Ada yang denger gak? Tanya Asih yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada yang manggil namaku dan katanya dia kedinginan, jawab Yuni yang diikuti anggukan kepala dari Yati. Nggak usah dijawab, kata bapakku, kalau ada yang manggil nama kita jangan dijawab, terus berdoa aja, ucapku pelan kepada teman-temanku. Ayo Wi, jalannya agak cepat, sergah ibu yang berjalan sangat cepat diikuti oleh langkah dari ibu-ibu lainnya. Setelah melewati pertigaan, tinggal aku dan ibuku yang berada di jalan itu. Teman-teman dan warga lain sudah berbelok menuju ke jalan yang mengarah ke balai desa. Sementara Yuni dan Asih mungkin sudah berada di rumahnya. Wi, berdoa Wi, jangan sampai pikiranmu kosong dan jangan menoleh, apalagi menyaut kalau ada yang manggil nama kita, ucap si ibu berbisik kepadaku. Dan benar saja, ketika kami sampai di tempatku berdiri ketakutan maghrib tadi, kembali aku dan ibu mendengar suara merintih kesakitan serta suara yang terus memanggil nama kami. Suara itu adalah suara Nuning yang kini terdengar semakin jelas sekali. Aku dan ibu terus melangkah sambil membaca surat-surat pendek dengan suara kencang.
sampai kami memasuki pekarangan rumah kami. Aku yang lebih dulu masuk ke dalam rumah dikagetkan oleh suara pintu yang tertutup dengan kencang. Dan ketika aku melihat ke arah pintu, ibu terlihat berdiri gemetar dengan mata terpejam. Aku segera memeluk ibu dan memintanya beristighfar. Setelah merasa tenang, ibu lalu menuntunku masuk ke dalam kamarnya, lalu duduk terdiam di atas tempat tidur. Bu, ibu lihat sesuatu, bisikku yang ikut duduk di sebelahnya. Nuning, Duk. Nuning di depan teras rumah, jawab ibu yang mulai mengeluarkan air mata. Kini tubuhnya kembali gemetar. Istighfar, Bu. Terus berdoa. Jangan sampai pikiran ibu kosong, balasku sambil menggosok punggung ibu. Shh, jawab ibu sambil menganggukkan kepala dan memintaku untuk diam. Kenapa Nuning malah menakut-nakuti aku dan ibu? Apakah kami punya salah? Bisikku dalam hati. Wi, tolong Wi. Bude, aku kedinginan Bude, ujar suara Nuning yang terdengar dari arah luar rumah kami. Maafkan kami kalau kami punya salah, dan kami sudah memaafkanmu, Nduk. Sekarang jangan ganggu kami, ucap ibu dengan suara lantang dari dalam kamar. Setelah ibu berkata seperti itu, tiba-tiba saja suara Nuning menghilang dan suara-suara binatang malam pun kembali terdengar. Nduk, kamu tidur di sini aja, biar nanti bapak tidur di kamarmu, ucap ibu yang sudah berbaring di atas tempat tidurnya. Malam terasa sangat panjang bagiku saat ini. Ibu yang sudah tidur pulas di sampingku membuat aku semakin merasa ketakutan. Kini aku mulai memikirkan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh sahabatku itu, sehingga dia memiliki nasib yang sangat buruk, mati dengan cara seperti itu di hari Anggoro Kasih. Dan jasadnya juga harus hilang karena diambil makhluk jadi-jadian yang berwujud harimau. Dan kini arwahnya berkeliaran di sekitar orang-orang terdekatnya. Hal serupa ternyata juga dialami oleh Yuni, Asih, dan Yati ketika sahabatku itu ikut diteror oleh hantu Nuning yang terus saja meminta tolong pada mereka. Sekitar pukul 1 malam, Yuni terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi. Yuni yang malam itu tidur bersama dengan adik perempuannya lalu membangunkan Yuli dan minta untuk diantar ke sana. Dengan berat hati, Yuli pun mengantar Yuni ke kamar mandi. Di desa kami, setiap rumah memiliki penampungan air yang bentuknya kotak besar di dalam bak mandi mereka. Bak penampungan air atau kolam yang berada di kamar mandi itu memang selalu penuh terisi air. Karena sudah beberapa hari hujan turun di desa kami dengan sangat deras. Ketika Yuni ingin mengambil air dengan timba, tiba-tiba saja sosok arwah Nuning muncul di hadapannya dengan terlihat mengambang di atas air kolam. Yuni yang panik pun langsung berteriak dan seketika kehilangan kesadarannya. Kejadian yang lebih mengerikan dialami oleh Asih yang malam itu harus tidur di dalam kamarnya seorang diri. Asih terbangun ketika dia mendengar suara isak tangis yang memilukan. Seketika itu juga bulu kuduk Asih meremang. Suara rintihan Nuning terdengar sangat memilukan dan lama-kelamaan suara itu terdengar semakin jelas. Hingga pada akhirnya ketika Asih membalikkan badan, sosok Nuning ternyata sudah berada di sampingnya dengan mata terbelalak. Lidahnya menjulur keluar dan dari kain kafannya terlihat ada sangat banyak darah yang berbau anyir. Sontak, seketika itu juga Asih pingsan dan tak tahu lagi apa yang dilakukan arwah Nuning padanya. Begitu juga dengan Yati. Di malam itu, Nuning terus memanggil-manggil nama Yati dan meminta untuk menemaninya. Ti, tolong Ti, temani aku Ti. Suara itu terus saja terdengar di telinga Yati. Dan ketika seluruh keluarga Yati sudah tertidur lelap, tiba-tiba Nuning menampakkan diri di depan pintu kamarnya yang terbuka dengan sendirinya. Yati terus saja berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Padahal malam itu Yati berharap bisa pingsan untuk menghindari sosok Nuning yang enggan pergi dari hadapannya. Pagi pun datang menyambut cuaca muram karena mendung gelap menutupi langit.
bapak yang semalam berbincang-bincang dengan Pak Kades serta dengan beberapa warga lainnya. Mereka berkata, jika apa yang dialami oleh Nuning belum pernah terjadi sebelumnya. Di desaku ini masih dipercaya kalau orang yang mati dengan cara seperti itu adalah korban dari urban legend yang bernama Pulung Gantung. Banyak yang mengatakan ketika sebuah rumah terlihat dijatuhi oleh pulung gantung atau sosok yang berwujud api, maka salah satu dari orang yang ada di rumah itu akan mati dengan cara yang sama. Lalu, ada juga yang mempercayai jika tali yang digunakan untuk melakukan itu berjumlah 2 atau lebih, itu adalah pertanda akan ada korban selanjutnya. Di desaku pun juga sempat ada orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon, dan kuburannya dijaga selama 7 hari agar tidak didatangi oleh sosok macan jadi-jadian. Karena dipercaya juga sosok Gogor itu hanya mengincar jasad seseorang yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasih. Tapi kejadian yang menimpa Nuning sungguh membuat warga desa menjadi kebingungan juga ketakutan. Karena semua mitos yang sangat dipercaya oleh warga menimpa Nuning dalam satu waktu. Cerita-cerita menakutkan pun mulai terdengar dari beberapa warga yang mulai mengalami teror yang sama dari arwah Nuning. Danang yang menjadi saksi mata kalau dia melihat mayat Nuning di bawah seekor harimau juga harus mengalami kesialan lagi di malam harinya. Ketika itu, Danang yang tidur sendirian di rumahnya didatangi oleh sosok Nuning yang menangis dan minta Danang untuk mencari jasadnya. Sosok Nuning yang dengan wajah pucat serta rambutnya terlihat kusut mulai membangunkan Danang yang tidur pulas di kamarnya. Tangan dingin Nuning dengan kuku-kuku yang mulai memanjang terus memegang tubuh Danang sambil terus meminta tolong kepada Danang sambil menangis. Lek Sri juga menjadi orang terdekat Nuning yang juga tak lepas dari kejadian mengerikan semalam. Nuning meminta Lek Sri untuk mengembalikan kaos milik Nuning yang dipinjamnya. Selain itu, penampakan Nuning terlihat berbeda dari apa yang Danang lihat. Sosok Nuning yang dilihat oleh Lek Sri semalam adalah Nuning yang masih terbungkus kain kafan dengan wajah hitam legam. Nuning berkata kepada Lek Sri kalau dia tak mau memakai kain putih yang membungkus tubuhnya saat itu. Nuning berkata kalau dia ingin memakai kaos berwarna kuning yang dipinjam oleh Lek Sri sebelum Nuning meninggal. Di hari itu juga, Pak Kades dan keluarga Nuning serta beberapa warga desa mendatangi kuburan milik Nuning. Naryo yang usianya masih seumuran denganku menjadi satu-satunya pemuda yang berani ikut bersama dengan warga lainnya. Naryo yang merupakan sahabat karib dari Danang merasa penasaran akan apa yang terjadi pada kuburan Nuning. Menurut cerita dari Naryo dan juga cerita dari bapak, memang benar saat itu kuburan Nuning sudah amblas dan tidak ada isinya. Kemudian atas kesepakatan bersama, pihak keluarga yang dibantu oleh warga lalu memperbaiki kuburan yang sudah kosong itu. Di hari itu juga, kedua orang tua Nuning sampai di kampung halamannya. Jerit tangis pun kembali terdengar dari arah rumah Nuning. Lek Darmi yang merasa tak percaya akan kematian putrinya itu menangis histeris hingga akhirnya pingsan. Begitu juga dengan Lek Tono, ayah dari Nuning. Setelah kedua orang tua Nuning merasa tenang, barulah Pak Kades dan Pak RT menjelaskan apa yang sudah menimpa putrinya. Pak Kades pun juga menanyakan kejadian itu kepada Mbah Wongso, satu-satunya sesepuh yang masih ada di desa kami. Mbah Wongso masih belum bisa menjelaskan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini dan minta para warga agar lebih berhati-hati serta terus memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Di malam kedua, pengajian di rumah Nuning pun kembali digelar oleh pihak keluarga. Cerita-cerita mengerikan tentang penampakan Nuning pun kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan warga desa. Herman yang merupakan kekasih dari Nuning mendapatkan teror yang lebih menyeramkan daripada teror arwah Nuning yang dialami warga lainnya. Di malam pertama kematian Nuning, Herman mengaku bahwa sosok Nuning terus berada di sekitarnya dengan wujud yang mengerikan dan sesekali berubah menjadi sosok pocong dengan wajah hitam legam. Orang tua Herman juga demikian. Arwah Nuning terus menampakkan diri kepada mereka hingga akhirnya muncul kabar kalau penyebab kematian Nuning ada kaitannya dengan Herman. Di malam kedua itu, memang hanya keluarga Herman yang tak terlihat ada di rumah Nuning. Tetangga terdekat dari keluarga Herman pun juga berkata kalau Herman bersama dengan kedua orang tuanya saat ini sedang mengungsi ke daerah Semarang, ke tempat salah satu keluarga
dari orang tua Herman berada. Hal itu makin menimbulkan kecurigaan, terutama kepada Herman, yang sepertinya menjadi penyebab kematian Nuning. Apapun penyebab kematian Dek Nuning, saya pikir semua pihak, terutama pihak keluarga, harusnya sudah bisa mengikhlaskan. Jadi saya mohon untuk semua warga agar tidak mengait-ngaitkan kematian Dek Nuning dengan salah satu warga kita. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi siang di pemakaman, Mbah Wongso itu sudah minta kita semua agar tetap tenang dan tidak keluar rumah di atas jam 9 malam. Juga kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan terus berdoa memohon keselamatan dan perlindungan Tuhan. Mbah Wongso sedang mencari jalan keluar agar desa kita bisa tentram kembali. Imbuh Pak Kades. Setelah selesai pengajian di malam kedua, ketika para tetangga dan desa lainnya pergi meninggalkan rumah Nuning, Pak Tono meminta beberapa warga dan pemuda desa untuk menemani di rumahnya. Naryo, Danang, Sobar, Lek Marmo, Pak Bandi, dan juga Udin dengan senang hati mau menemani keluarga Pak Tono. Sementara Lek Sri, Mbah Surem, dan Mbah Marni menemani Lek Darmi yang masih diselimuti kesedihan yang mendalam. Ditemani kopi hitam dan berbagai makanan ringan serta rokok yang sudah disediakan oleh Pak Tono, orang-orang yang menemaninya pun terus berbincang sepanjang malam. Obrolan-obrolan ringan dengan tawa-tawa kecil pun dapat menghibur serta menenangkan keluarga Pak Tono. Celetukan-celetukan Lek Marmo dan juga Naryo membuat Pak Tono bisa melupakan kesedihannya untuk sementara. Tapi semua ketenangan dan keceriaan mereka harus terhenti ketika tiba-tiba Lek Marmo melihat tubuh Udin gemetar sambil menunjuk ke arah luar rumah Pak Tono. Nuning, Lek, ucap Udin dengan suara gemetar dan langsung menghambur ke arah Lek Marmo. Semua yang ada di dalam rumah Pak Tono pun segera keluar menuju ke halaman rumah untuk melihat sosok Nuning yang tadi menampakkan dirinya kepada Udin. Tubuh Udin masih gemetar dengan posisi tengkurap. Udin yang tidak menyadari kalau dia sudah ditinggal keluar oleh Lek Marmo dan yang lainnya merasa ada yang menepuk-nepuk punggungnya. Tangan yang menepuk-nepuk punggung Udin saat itu terasa sangat dingin. Karena merasa aneh, Udin pun membalikkan tubuhnya. Dan seketika itu juga Udin kembali menjerit dengan kencang ketika sosok Nuning tengah duduk di hadapannya dengan wajah pucat dan lidah yang menjulur keluar. Matanya menatap tajam ke arah Udin. Lek Marmo dan Naryo yang mendengar teriakan Udin kembali masuk ke dalam rumah Pak Tono untuk memeriksa apa yang sedang dialami oleh Udin. Di dalam, Udin sudah terkulai lemas tak sadarkan diri. Jadilah malam itu, semua yang ada di rumah Pak Tono direpotkan karena harus mengurus Udin yang tiba-tiba saja pingsan. Walah, Den. Udin, awakmu ki nyapa to, Din? Ujar Lek Marmo sambil memberi minyak kayu putih ke tubuh Udin. Din, bangun, Din. Mosok anggota geng kapak semaput. Imbuh Naryo yang membuat Pak Dandi dan yang lainnya tersenyum. Halah, dia cuma anggota geng botol. Sambung Lek Marmo yang membuat semua orang tertawa. Yo, antar aku pulang yo. Aku takut di sini. Ucap Udin yang sudah bangun dari pingsannya. Iya, ayo kita pulang, Din. Kalau kamu sudah bisa jalan. Jawab Naryo yang membantu Udin bangun dari posisi tidurnya. Sebentar lagi subuh, Den. Kita pulang bareng-bareng saja. Kamu mau di tengah jalan kamu ujar Lek Marmo yang langsung dipotong oleh Pak Bandi. Iya, Den. Sebaiknya kamu di sini dulu. Pikiranmu jangan sampai kosong. Terus berdoa dalam hati. Ucap Pak Bandi. Iya, Mas Udin. Tunggu sampai azan berkumandang biar bisa pulang bareng-bareng. Sekarang lebih baik Mas Udin tidur dulu aja. Ujar Pak Tono yang duduk di samping Udin. Iya, Pak. Jawab Udin dengan wajah lesu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan subuh berkumandang, Pak Bandi dan Lek Marmo, Naryo, Udin, dan Danang pun berpamitan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing.
Tak ada lagi kejadian menakutkan di rumah Nuning malam itu, selain Nuning yang menampakkan diri kepada Udin. Pagi yang berselimut mendung mengganti malam yang terasa mencekam. Aku yang kembali tidur bersama ibu tidak mengalami gangguan apa-apa tadi malam. Hanya saja, menurut cerita bapak, ada yang mengetuk pintu rumah beberapa kali. Tapi setelah bapak melihat ke depan, tak ada siapapun. Cerita-cerita tentang penampakan Nuning terus bertambah hari demi hari, terutama di hari ketiga. Setelah aku, Asih, Yuni, dan Yati yang sudah didatangi sosok Nuning, semalam giliran Arum dan juga ibunya yang didatangi arwah Nuning. Arum yang hari ini terserang demam tinggi karena ketakutan semalam, mengaku kalau sosok Nuning menampakkan diri di depan pintu rumahnya yang sudah tertutup rapat. Sosok arwah Nuning terus melambaikan tangannya seolah mengajak Arum untuk mengikutinya. Wajahnya pucat, Wi. Rambutnya gimbal. Hi. Ujar Arum menceritakan apa yang dialami semalam. Awakmu juga pernah ditemui Nuning, Wi? Tanya Yuni dan Asih yang juga ikut menjenguk Arum. Udah, sama kayak kalian. Ngerilah pokoknya, jawabku menanggapi pertanyaan para sahabatku. Apa kita punya salah sama Nuning ya, Wi? Tanya Yati dengan wajah yang masih terlihat lesu. Apa mungkin Nuning pengen nyampein sesuatu ke kita ya? Imbuh Yuni yang memandang ke arahku. Ya nggak tahu, orang aku juga belum pernah ngajak hantunya ngobrol, jawabku yang membuat teman-temanku tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tapi memang kayaknya Nuning pengen nyampein sesuatu, pesan atau permintaan pada kita deh. Terus, apa yang buat Herman gak datang di hari kematian Nuning? Apa benar Herman ada kaitannya sama kematian Nuning? Ucap si Yuni. Kamu kan punya nomornya Herman, Wi. Coba aja kamu telepon dia. Celetuk Asih yang membuat semua mata memandang ke arahku. Aku pun menuruti permintaan mereka dan segera menelpon Herman. Tapi sayangnya, aku pun menuruti permintaan teman-temanku itu dan segera menelpon Herman. Dan ternyata